KPK menerima informasi ada MBG yang seharusnya 10.000 tapi malah 8.000 itu boleh dijelasin nggak Pak? Ya, jadi kemarin itu kan kegiatannya KPK menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional, langsung dipimpin oleh Dadan. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Informasi yang disampaikan oleh KPK ini tentu semacam petir di siang bolong. Bagaimana mungkin program makan bergizi gratis yang baru dilaksanakan sebulan 2 bulan ini, tapi kok sudah ada informasi, ada pemotongan dan penyurutan anggaran yang terjadi di berbagai tempat. Kata KPK, anggaran yang cukup besar semacam ini memang sangat rentan untuk disalahgunakan, berpotensi untuk diselewengkan. Kalau kita sering menggunakan pepatah-pepatah lama, di mana ada gula, disitulah kemudian ada semut. Di mana ada anggaran besar, disitulah kemudian potensi-potensi kebocoran yang akan terjadi. Apa yang disampaikan oleh KPK katanya sebagai upaya untuk melakukan antisipasi semacam pencegahan supaya duit negara yang mestinya dialokasikan untuk adik-adik kita yang untuk selayaknya mendapatkan makan bergizi gratis itu tidak dipangkas, apalagi misalnya diselewengkan, dan tentu saja ini berpotensial akan merugikan negara. Yang dikhawatirkan program makan bergizi gratis itu tidak jadi bergizi, tapi hanya sebatas bancakan proyek yang dikhawatirkan ini akan merusak bagaimana program-program makan bergizi gratis itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi itu yang kemudian menurut saya, kenapa kemudian saya tertarik untuk bicara ini. Tapi kan kemudian Kepala BGN, ya Badan Bergizi Nasional itu kan kemudian memberikan statement bahwa tidak seperti yang disampaikan oleh KPK, bahwa memang apa soal ada yang misalnya 10.000, ada yang 8.000, itu sebenarnya disesuaikan dengan pagu bagaimana anggaran ataupun makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dasar. Misalnya untuk usia PAUD hingga anak-anak SD sampai kelas 3 dan kelas 4, memang anggarannya itu satu porsi 8.000, tapi di luar itu ada yang kemudian mendapatkan 10.000. Ini yang kemudian semacam penjelasan yang kemudian ingin membantah bahwa informasi yang disampaikan oleh KPK itu tidak benar, informasi yang disampaikan oleh KPK itu belum valid dan belum terverifikasi. Bahwa dalam praktiknya misalnya ada anak-anak yang kemudian mendapatkan makan itu dengan seporsi 8.000, ada juga yang mendapatkan 10.000, dan bahkan katanya di daerah-daerah tertentu angkanya lebih dari itu seperti di daerah Papua dan Papua Pegunungan, yang satu porsi mungkin bisa mencapai 45.000, itu tidak lebih dari sekedar bagaimana sebenarnya itu disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan bagaimana anak-anak di bawah itu. Untuk PAUD dan SD katanya 8.000, sementara untuk SD kelas 4 ke atas mungkin itu diasumsikan 10.000. Itu untuk daerah-daerah Jawa. Sementara untuk di luar Jawa seperti Papua mungkin seporsi itu bisa mencapai 40 sampai 45.000. Nah, dalam konteks ini saya kira memang publik sedang bertanya-tanya. Sebenarnya informasi yang valid itu siapa? Apakah penjelasan dari Kepala PGN ataukah statement yang kemudian disampaikan oleh KPK? Karena kalau mau jujur, lembaga besar seperti KPK, lembaga yang memang diyakini sebagai lembaga yang diinisiatifi untuk membongkar persoalan-persoalan korupsi, tidak mungkin memberikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan secara terbuka kalau memang belum ada tanda-tanda, kalau memang belum ada indikasi-indikasi, ada pemain-pemain nakal, ada oknum-oknum nakal yang sebenarnya mencoba untuk memainkan harga yang terkait dengan program makan bergizi gratis. Bisa dibayangkan kalau lembaga hukum yang cukup valid dipercaya sebagai lembaga penegak yang mampu menuntaskan persoalan korupsi, tapi menyampaikan sesuatu yang tidak terkonfirmasi. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa di bangsa ini persoalan trust itu kan menjadi sulit sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu misalnya betapa kita itu dikagetkan dengan bagaimana terjadi korupsi yang cukup luar biasa.
193 triliun yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal yang ada di Pertamina. Kemudian tak lama setelah itu ada kemudian korupsi yang terjadi di berbagai tempat. Soal lembaga pelayanan ekspor, angkanya juga cukup fantastis, 11,7 triliun. Kemudian apalagi ada ASDP, kemudian juga ada PT Timah yang 300 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Publik di Indonesia itu sudah cukup meyakini bahwa sebenarnya perilaku-perilaku koruptif itu cukup masif, terjadi dari pusat hingga daerah, terjadi dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, persoalan kepercayaan publik terkait dengan bagaimana program makan bergizi gratis supaya tepat sasaran, tidak korupsi, mestinya harus diletakkan di atas segala-galanya. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh KPK ini warning tebal supaya soal program makan bergizi gratis itu jangan disunat, jangan dipotong, dan seharusnya memang dinikmati oleh adik-adik kita, baik yang ada di PAUD ataupun yang di SD, SMP, dan SMA, untuk mendapatkan hak yang selayaknya. Jangan lagi misalnya ada upaya-upaya untuk melakukan pemangkasan, apalagi di korupsi, untuk tujuan kepentingan memperkaya diri dan untuk memperkaya kelompok dan kepentingannya. Bukankah dulu ada menteri yang kemudian mengorupsi bantuan sosial? Itu nyata kok. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya pro rakyat sekalipun di negara kita itu tidak pernah bisa dilepaskan dari korupsi. Itulah yang kemudian membuat kenapa hal-hal yang sifatnya kebocoran, potensi disalahgunakan, itu menyangkut uang yang cukup besar. Karena kita tahu hampir semua kekuatan sumber daya ekonomi itu dikerahkan hanya untuk merealisasikan program makan bergizi gratis nasional. Jadi dalam konteks itulah kemudian menurut saya apa yang disampaikan oleh KPK soal adanya informasi dan laporan ada pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang seporsi mestinya 10 tapi dalam praktiknya 8.000, itu mestinya harus jadi warning. Jangan sampai uang negara yang cukup besar ini kemudian hanya sebatas menjadi bancakan untuk diselewengkan, apalagi dikorupsi. Naudzubillah. Ini uang untuk rakyat, ini anggaran untuk adik-adik kita supaya mereka itu mendapatkan makan yang bergizi gratis. Jadi terlepas dari apapun bantahan dari misalnya kepala BGN, kemudian juga dari kepala staf kepresidenan atau PCO yang mengatakan bahwa itu hanya sebatas informasi yang belum tervalidasi. Kapan terjadinya, tempatnya di mana, terlepas dari bantahan-bantahan itu. Yang ingin publik sampaikan dua hal. Pertama, jangan sampai bahwa penyelewengan-penyelewengan terkait dengan program makan bergizi gratis itu kemudian terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Abang Adi Prayitno. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Narasi video di atas tadi memberikan kita sebuah informasi yang sangat positif sebagai dasar kita untuk berpikir dalam mengambil langkah-langkah ke depan, menilai para penyelenggara program-program pemerintah pada saat ini. Ya, di mana di dalam pemberitaannya santer lagi akhir-akhir ini bahwa di dalam pelaksanaan MBG tersebut ada terselip ya, ada berita yang sangat besar lagi yaitu dikorupsinya dana MBG tersebut. Yang seharusnya 10.000 setiap jatah anak ya, tapi hanya 8.000 jadinya. Ya mungkin sebagian orang menganggap itu hanya Rp2.000 selisihnya. Tapi coba kali berapa juta anak, kali berapa kali diberikan MG dalam 1 minggu. Ya, jadi besar juga, miliaran juga. Ya, luar biasa ya, luar biasa ya. Belum kering berita kemarin ya, yang mega korupsi yang sangat luar biasa di Pertamina, yang bertriliun-triliunan. Sudah muncul lagi yang baru seperti ini. Walama, begitu suburnya kah di Indonesia korupsi-korupsi yang seperti ini? Ya? Apakah mereka tidak takut Tuhan? Apakah mereka tidak takut pemerintahan sekarang ini? Apakah mereka tidak takut KPK? Waduh. Kalau memang benar praduga tidak bersalah seperti ini, ya, siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan di sini? Yang pertama yang disalahkan adalah penyelenggaranya sendiri, ya, atau kontrol dari pemerintahnya.
Ya, kurang dari pengontrolan, ya. Kepada penyelenggara seperti ini, kepada para pelaku seperti ini ya. Kalau memang ya merasa rugi memegang proyek ini, ya udah nggak usah diambil, ya. Ataupun kalau memang kurang biaya seperti itu karena memang membutuhkan biaya operasional, gaji karyawan dan segala macamnya ya. Ya terus terang kepada pemerintah, kami masih membutuhkan biaya ini dan itu dan ini dan itu. Tapi jangan dipotong jatah anaknya. Ya, yang dirugikan di situ pemerintah dan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita yang seharusnya mendapatkan 10.000 jatahnya, dapatnya cuma 8.000. Tentu saja dalam nilai gizinya juga pasti akan kurang. Ya. Ya mungkin di beberapa kota besar, anak-anak yang di sana itu ya gizinya cukup ya, untuk 10.000 itu nggak jadi masalah buat mereka ya. Mau makan makanan gratis juga mau nggak jadi masalah. Tapi biar kita tahu, banyak di wilayah negara Indonesia ini juga masih banyak yang membutuhkan makanan seperti itu ya. Masih membutuhkan gizi ya. Gizi yang baik untuk membangun masa depan mereka. Ya. Kalau tidak ya, kalau memang terjadi hal-hal seperti ini, ya, kalau terjadi korupsi, pemotongan anggaran ini, ya ampun kasihan sekali anak-anak kita ke depan ini ya. Ya ampun, kenapa hal ini terjadi lagi ya? Korupsi besar yang luar biasa, yang beritanya luar biasa di Pertamina. Ada lagi, muncul lagi yang seperti ini. Ya pantas saja mahasiswa kemarin mengatakan bahwa Indonesia gelap. Ya tentu saja anak-anak kita kalau kurang gizi ya masa depannya gelap. Ya masa depan bangsa ini gelap. Gimana bisa mereka bersaing di dunia internasional kalau gizinya kurang, kalau otaknya kurang cerdas? Ya. Jadi hal-hal seperti ini tolonglah ya. Bagi yang melakukan hal-hal ini, bagi oknum-oknum sadarlah. Ingatlah bahwa ini jatah anak-anak kita. Jatah masa depan anak-anak kita. Supaya bangsa ini masa depannya lebih cerah dan bersinar, bukan gelap. Ya. Nah, kita harapkan kepada pemerintahan sekarang ini Pak Prabowo supaya benar-benar serius memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Kita doakan Pak Prabowo ini supaya umurnya panjang, diberikan kesehatan dan diberikan hikmat ya untuk memantau hal-hal yang seperti ini supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran lagi. Ya. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih jaya ke depan, yang lebih maju ke depan, mampu bersaing di tengah-tengah internasional, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Ya, itulah harapan kita. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.